memberi insentif pada sistem pengajaran mereka kan. Jadi kalau misalnya diteruskan ide-ide untuk memperbarui hukum, maka juga pelajaran kurikulum juga harus dibenahi itu, selain soal administrasi terutama keuangan. Nah, Pak Prabowo kan sudah berjanji kepada para hakim tadi. Ini ribuan hakim loh ya, karena mereka itu kan mewakili para hakim-hakim yang lain, itu mereka tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia gitu. Persoalannya ini sekarang, dari mana itu anggaran untuk menaikkan gaji dan tunjangan para hakim itu kan, maksud saya diambil dari mana? Karena ini kan kita tahu APBN kita juga sangat cekak dan banyak juga program-program pemerintahan Prabowo. Namanya pemerintahan baru, tentu saja banyak gagasan dan ide baru. Salah satunya adalah makan siang gratis. Memang akan ada penghematan mungkin di dalam APBN, karena kita tahu ada banyak proyek yang akan diefisienkan, IKN misalnya atau kereta cepat. Tetapi yang harus didahulukan adalah gaji para hakim ini. Saya pernah memberi kuliah di Mahkamah Agung dan saya minta supaya hakimnya digaji 30 kali lebih 30 kali lipat dari sekarang. Karena itu menunjukkan bahwa kita peduli pada sistem keadilan, kita peduli pada pekerjaan hakim-hakim di daerah. Mereka kadang-kala ada rumah dinas tetapi nggak bisa bahkan membeli lemari, sehingga mesti nyicil, atau untuk pergi ke ruang pengadilan ada hakim yang harus nebeng justru pada pengacara yang menjadi lawan dia atau menjadi partner dia di dalam persidangan nanti itu, sehingga mungkin terjadi tawar-menawar di mobil si pengusaha itu, di mobil si pengacara. Jadi kemungkinan terjadinya misconduct karena ketidaktersediaan infrastruktur penjamin hidup para hakim ini, itu yang memungkinkan korupsi di bidang pengadilan juga akan bertumbuh terus. Jadi pastikan bahwa janji Pak Jokowi atau janji Pak Prabowo dan kepedulian beliau terhadap para hakim yang diucapkan di depan anggota DPR harus langsung berakibat pada kebijakan. Dan saya kira karena rekamannya akan beredar, maka adalah tugas kita untuk memastikan bahwa janji yang dibacakan atau yang diperdengarkan oleh Dasko betul-betul itu datang dari keinginan Prabowo untuk memastikan bahwa bidang keadilan akan didahulukan. Dan itu intinya tuh. Dan tentu para hakim bersenang, tetapi juga para pencari keadilan ikut gembira bahwa dengan sebut aja secara konkret kenaikan gaji hakim, maka penyelewengan di dalam putusan hakim itu bisa dikurangi. Itu trade off itu yang kita inginkan. Pada saat yang sama tentu pengawasan dari Mahkamah Yudisial atau Komisi Yudisial juga harus diperketat. Demikian juga pekerjaan LSM daerah ya, dari LBH